Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua? Alhamdulillah, Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak juga berharap kalian sudah melaksanakan pembiasaan paginya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan foto-foto kegiatan ketika kalian melaksanakan pembiasaan pagi. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke tema yang ketiga, tokoh dan penemuan mata pelajaran IPA tentang energi listrik. Sebelum pembelajaran kita mulai, kalian simak terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Dalam mata pelajaran IPA tentang energi listrik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah gejala kelistrikan. Apa itu gejala kelistrikan akan kita bahas, kemudian sumber energi listrik, komponen listrik, dan rangkaian listrik. Gejala kelistrikan. Gejala kelistrikan, suatu benda mengandung ribuan muatan listrik yang sangat kecil. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Jumlah muatan listrik pada setiap benda itu sama banyaknya. Gejala kelistrikan muncul ketika kedua muatan tersebut tidak sama. Mungkin lebih besar positifnya atau mungkin lebih besar negatifnya. Untuk mengetahui adanya gejala kelistrikan, coba kamu lakukan kegiatan berikut ini. Tujuannya untuk mengetahui gejala kelistrikan pada sebuah penggaris. Alat dan bahan bisa menggunakan penggaris plastik, kemudian potongan kertas yang kecil-kecil. Kalian bisa menggunting atau menyobek kertas, kemudian dibuat kecil-kecil sedemikian rupa. Langkah kerjanya yang pertama adalah gosokkan penggaris plastik pada rambut kering, atau bisa juga pada kain wol ya. Digosok-gosokkan, kemudian setelah digosokkan, dekatkan penggaris pada potongan kertas. Perhatikan apa yang akan terjadi. Potongan kertas itu akan menempel pada penggaris. Mengapa demikian? Potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris yang telah digosokkan dengan kain wol atau rambut kering tadi ya. Gerakan menggosok permukaan penggaris ke kain wol itu menyebabkan penggaris memiliki muatan listrik. Potongan-potongan kertas tidak bermuatan listrik, tetapi penggarislah yang bermuatan listrik. Penggaris dapat menarik potongan kertas karena bermuatan listrik. Kertas akan jatuh kembali saat penggaris plastik tidak bermuatan listrik lagi. Muatan listrik pada penggaris plastik tidak mengalir. Karena itu, muatan listrik ini disebut sebagai listrik statis. Karena listrik ini yang tidak berbahaya karena tidak mengalir. Itu gejala kelistrikan. Yang kedua, arus listrik dan sumber energi listrik. Selain listrik statis, ada juga istilah listrik dinamik atau arus listrik. Listrik dinamik atau arus listrik adalah listrik yang mengalir. Jadi listrik yang mengalir itu namanya arus listrik. Benda yang dapat menghasilkan arus listrik itu dinamakan sumber energi listrik.
Ada beberapa macam sumber energi listrik. Ada 4 sumber energi listrik. Yang pertama adalah baterai, kemudian akumulator atau aki, kemudian generator atau genset, kemudian ada juga dinamo. Tiga komponen listrik. Komponen-komponen listrik ini ada 4. Yang pertama sumber energi listrik, contohnya baterai, aki, generator, dan dinamo. Ini alat-alat yang dapat menghasilkan sumber energi listrik. Kemudian yang kedua, penghantar arus listrik, contohnya lempengan logam, kabel. Kemudian yang ketiga, pemutus dan penghubung arus listrik, contohnya adalah saklar. Kemudian yang keempat, mengubah energi listrik menjadi cahaya, contohnya bohlam. Ini komponen-komponen listrik yang terdapat pada senter. 4. Rangkaian listrik. Ada 3 rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Kita lihat gambar dari kutub positif baterai mengalir ke lampu 1, kemudian mengalir ke lampu 2, dan terhubung ke kutub negatif baterai. Jadi berurutan tanpa ada cabang. Kelebihan rangkaian seri, yang pertama nyalanya lebih terang. Ini kelebihan dari rangkaian seri. Kemudian selain ada kelebihan, kekurangan rangkaian seri. Yang pertama adalah jika salah satu lampu putus, maka lampu yang lain akan padam. Kekurangan yang kedua, boros energi listrik. Karena nyalanya tadi yang terang, sehingga memerlukan energi listrik yang banyak, yang menyebabkan baterai atau sumber energi lainnya yang disusun secara seri ini akan cepat habis. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang alat-alat listrik disusun secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Jadi rangkaian paralel ini memiliki cabang, kabelnya itu bercabang. Ya, kita lihat gambar dari kutub positif baterai, kemudian mengalir secara bersamaan ke lampu 1 dan lampu 2, kemudian kembali lagi ke kutub negatif baterai. Apa kekurangan dan kelebihan dari rangkaian paralel ini? Yang pertama, kelebihannya adalah hemat energi listrik. Jadi baterai atau sumber energi yang lainnya akan hemat. Jika salah satu lampu putus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Kita lihat gambar, jika lampu satu dilepas atau mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Itu kelebihan dari rangkaian paralel. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampunya lebih redup. Beda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu rangkaian nyalanya lebih terang, sedangkan rangkaian paralel nyalanya lebih redup. Karena nyalanya lebih redup ini berimbas kepada sumber energinya yang hemat, ya, tidak memboroskan energi seperti di rangkaian seri. Kemudian yang terakhir ada rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi. Ini perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat baterainya disusun, kemudian lampu 1 dan lampu 2 itu disusun secara seri, sedangkan lampu 3 dan lampu 4 itu disusun secara paralel. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang energi listrik bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian di buku tema juga bisa kalian baca-baca, ada materi-materi tentang rangkaian paralel, seri, dan juga
komponen-komponen listrik lainnya. Sampai di sini. Setelah ini akan Bapak berikan tugas dan juga soal-soal latihan. Kalian pahami dengan baik. Ada yang penting silahkan dicatat. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.